Hari ini insya Allah kita akan membahas sedikit ya tentang agar dalam kehidupan kita kita lebih ya tahu diri ya terhadap keberadaan kita. Nah, untuk mengingatkan kembali perjalanan hidup kita ya selama ini. Nah, jadi kalau kita mengingat kembali ya bahwa kita ya berasal ya dari keturunan ya Nabi Adam, di mana kita semua tahu ya bahwa Nabi Adam itu adalah berasal ya dari surga. Nah, jadi kalau kita ingat ya bahwa kita ini ya asalnya adalah makhluk akhirat ya yang berada di surga. Nah, kemudian keberadaan kita ya di dunia ini kita ditempatkan ya oleh Allah ya di dunia. Nah, jadi ibaratnya ya kita ini sedang merantau ya yang nanti akan kembali lagi ke kampung akhirat kita, ke kampung halaman kita. Nah, jadi ketika kita ditempatkan Allah ya di dunia ini, maka berarti ada tugas ya yang harus kita selesaikan ya. Jadi ibarat kita ini seorang pekerja misalnya ya, karyawan ya. Kemudian kita misalnya didinaskan ya di suatu daerah ya. Sama juga ya kayak kita asalnya di surga, kemudian kita didinaskan, ditempatkan ya di suatu bagian ya di muka bumi ini, di dunia ini, dalam rangka melakukan tugas yang sudah Allah gariskan ya di dalam Al-Quran, yang sering ya kita sampaikan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi kita di dunia ini ditugaskan oleh Allah semata-mata untuk beribadah ya, supaya nantinya kembali ya kita dapat mempertanggungjawabkan ya tugas kita di dunia ini ketika kita nanti kembali ya menghadap Allah. Nah, jadi kita sudah tahu ya bahwa kita semua akan kembali menghadap ilahi ya, kembali ke akhirat. Nah, cuma nanti sampainya apakah kita kembali ke kampung halaman kita, surga ya, ataukah ke neraka, itu kembali kepada diri kita masing-masing ya. Apakah kita melaksanakan tugas kita dengan baik ya selama di dunia, ataukah kita tidak mau ya melaksanakan tugas yang sudah digariskan Allah ya, dimana tugas kita sudah sangat jelas ya melalui Al-Quran, melalui hadis ya. Rasulullah sudah menyampaikan apa-apa saja yang harus kita lakukan ya selama kita hidup di dunia ini ya, yaitu melaksanakan ya seluruh perintah Allah dan tentunya menjauhi larangan Allah. Nah, itulah ya tujuan kita, maksud Allah ya menempatkan kita di dunia. Nah, karena kita ini sebelumnya adalah makhluk akhirat tadi ya yang asalnya berada di surga, maka tentunya ya bagaimana misi kita hidup di dunia ini untuk mengakhiratkan diri kita ya. Jangan sampai kita berubah ya, yang asalnya kita itu dulunya makhluk ukhrawi ya, seperti Nabi Adam berada di surga, tentunya pribadi yang ukhrawi, pribadi akhirat ya. Jangan sampai dunia ini mengubah kita ya menjadi manusia yang akhirnya berubah karakter ya dari pribadi ukhrawi menjadi orang-orang yang cinta dunia ya, bahkan lupa untuk kembali ya ke kampung halamannya. Nah, jadi kalau kita menggambarkan nih ibu-ibu ya, kita misalnya di Indonesia ya sekarang, kemudian kita misalnya ditempatkan bekerja di Amerika misalnya ya. Nah, di Amerika kita tahu bagaimana ya kehidupan di sana. Kalau kita tidak kuat ya imannya, bisa-bisa terpengaruh ya, baik bahasa nanti ya, misalnya pulang ke Indonesia bahasa Inggris misalnya, bahasa Amerika sana ya. Kemudian tingkah laku kita misalnya ya sudah jauh ya dari Islam misalnya, maka tentu ya di kampung halaman kita ya di Indonesia tidak bisa menerima ya misalnya pergaulan bebas ya yang sudah membuka aurat misalnya. Nah, sama juga ya ketika kita kembali nanti ke surga, mau ke akhirat ya, maka penduduk akhirat itu tidak akan mau menerima kita ya kalau kita tidak menjadi pribadi yang ukhrawi. Pribadi kita berubah ya. Nah, sehingga bisa-bisa kita tidak dibukakan pintu ya, pintu surga, bahkan kita bisa diusir ya dari sana. Nah, karena itu kita harus benar-benar tahu diri ya dalam kehidupan kita untuk menjaga ya jati diri kita, jangan sampai kita berubah tadi ya dari pribadi ukhrawi.
Nah, pribadi ukhrawi ini supaya kita ketika kembali nanti ya ke kampung halaman kita di akhirat, kita kembali diterima ya, dikenali oleh makhluk akhirat ya, sehingga kita diberi tempat ya oleh mereka ya, diberikan ridha oleh Allah ya tentunya. Nah, sehingga walaupun ya kita di dunia ini jangan sampai tadi merubah pribadi kita ya dari makhluk ukhrawi. Nah, bagaimana supaya kita tetap ya bisa istiqomah ya, tetap berpegang teguh ya kepada tali agama Allah? Maka yang pertama ya, di sini jangan sampai kita terkesima ya oleh dunia. Jangan sampai kita tertipu daya oleh dunia. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Seindah apapun dunia, ini tidak akan bisa ya menyamai, mengalahkan indahnya akhirat ya. Tidak ada apa-apanya dunia itu ya. Bahkan dunia itu ya digambarkan Allah tidak lebih berharga ya dari sayap nyamuk ya. Nah, seandainya kata Allah dunia itu berharga, maka tidak aku kasih orang-orang kafir ya. Tapi karena dunia itu tidak berharga, silahkan saja kata Allah ya. Karena sangat tidak berharganya dunia, maka semua diberikan ya, baik orang yang beriman maupun tidak beriman. Nah, Rasulullah juga pernah ya menggambarkan betapa dunia itu ya lebih tidak berharga dibandingkan bangkai ya, bangkai hewan ya, yang ketika itu Rasulullah berjalan ya bersama para sahabat, maka kata Rasulullah, siapa yang mau mengambil ya bangkai hewan tersebut? Kata sahabat, jangankan mengambil ya, kita lewat saja jijik ya, baunya gitu ya, busuk ya. Nah, kata Rasulullah, dunia itu di sisi Allah bahkan lebih hina daripada bangkai yang berbau busuk itu. Nah, sehingga di sini yang perlu kita selalu ingat ya, jangan sampai kita terkesima ya, tertipu daya oleh dunia. Maka dunia ini cukuplah ya sebagai sarana kita ya. Jadikanlah dia budak kita bahkan ya, untuk dalam rangka kita mengabdi tadi, beribadah kepada Allah. Jangan terbalik ya, jangan kita yang menjadi budak dunia ya. Jadi kalau urusan dunia gitu ya, kita habis-habisan ya waktu, tenaga ya, pikiran ya untuk mengejar dunia. Sementara untuk akhirat, jangan sampai kita hanya memberi sisa-sisa tenaga ya, seadanya, tidak merasakan ya rasa ini yang sulit ya ibu-ibu ya. Walaupun mungkin kita sudah lama mengkaji Islam ya, menimba ilmu agama, tapi kalau tidak ada rasa di hati kita ya, rasa cinta dengan Allah ya, rasa nikmatnya ibadah ya, berarti kita masih ada penyakit ya, penyakit-penyakit hati. Nah, ini ya perlu diwaspadai ya, ketika tidak ada rasa ya di dalam diri kita, rasa kenikmatan ya beribadah, rasa kenikmatan ya melakukan amal-amal soleh ya. Nah, jadi ini yang pertama ya, jangan sampai kita tertipu daya ya oleh dunia. Nah, kemudian yang kedua ya, kemudian kita juga bagaimana melanggengkan hati kita ya supaya senantiasa rindu ya dengan kampung akhirat. Jangan sampai kita lupa ya akan akhir nanti kita akan kembali ya ke kampung akhirat. Jadi bisa diibaratkan nih ya, kita misalnya berada di sebuah perumahan ya, jadi surga itu ibaratnya suatu tempat ya yang digambarkan Allah ya, luar biasa ya, yang berisi batu-batunya saja dari emas permata ya, kemudian sungai-sungainya susu mengalir ya, sungai-sungai khamar ya. Jadi nanti di surga itu semua Allah berikan ya, apa yang dilarang di dunia itu Allah berikan. Jadi tidak usah kita penasaran ya dengan khamar segala macam ya. Tetapi tentunya yang ada di surga itu yang nikmat ya, yang tidak memabukkan ya, yang Allah halalkan ya. Jadi apapun di dunia yang Allah larang tidak perlu kita penasaran ya, karena semua nanti akan Allah berikan ya. Nah, di mana di sana rumah-rumah ya yang digambarkan istana ya, yang terdiri dari emas, perak ya, bahannya mutiara dan segala macam ya. Di mana masyarakatnya juga ya, masyarakat surga itu tidak ada yang kata sia-sia ya, semuanya saling berkasih sayang ya. Nah, jadi bisa diibaratkan lah kalau di dunia kita sudah tinggal misalnya di perumahan yang sangat mewah, elit ya. Kemudian misalnya masyarakatnya itu baik semuanya ya, religius ya. Kemudian tiba-tiba kita ditugaskan tadi misalnya ya, ditempatkan di suatu daerah ya, di tempat yang tempat tinggalnya itu ya pemukimannya kumuh misalnya ya, lingkungannya juga buruk ya, masyarakatnya juga misalnya banyak yang maksiat ya. Tentu kita tidak betah harusnya ya, tidak betah tinggal berlama-lama ya di pemukiman yang lingkungannya buruk, tempatnya tidak nyaman ya. Itulah dunia ya.
harusnya kita jangan sampai kita merasa betah ya di dunia ini ya, akhirnya terlena tadi ya, lupa ya untuk pulang ke kampung akhirat. Nah ini ya, kerinduan ya terhadap kampung akhirat ini harus kita langgengkan dalam hati kita ya. Nah kalau sudah tidak ada ya rasa rindu ya untuk kembali ke kampung akhirat, ini merupakan suatu penyakit hati ya. Nah kita melihat saat ini ya, banyak sekali ya manusia sudah melupakan kampung akhirat ya, terutama muslim ya. Nah ini suatu musibah sebenarnya ya. Nah kemudian kadang kita juga ya, ketika ditanya kapan sih kita siapnya untuk pulang ya kembali kepada Allah, nah kita selalu biasanya tidak siap gitu ya. Nah kalau hari ini kita sudah hidup ya 50 tahun, ada yang 60 tahun, 40 tahun ya, kita masih tidak siap, kapan kita ya siapnya? Nah ini perlu kita hujamkan di dalam diri kita ya, pertanyaan ini. Mengapa kita selalu bilang tidak siap ya? Apakah setahun ke depan, 2 tahun ke depan masih kita bilang tidak siap ya? Kapan ya? Nah berarti kita harusnya kembali ya, mempersiapkan diri ya, jangan sampai tidak siap terus ya. Nah kalau kita sungguh-sungguh ya menata diri kita, mengazamkan di dalam diri kita untuk berubah ya, berubah istiqomah di jalan Allah, berubah untuk sungguh-sungguh mentaati Allah ya, mengumpulkan amal-amal soleh semaksimal mungkin, sebanyak mungkin ya, dan yang terbaik, pasti ya kita akan sangat rindu ya untuk segera kembali kepada Allah. Sangat rindu ya, karena kita udah siap banget nih ya, ibaratnya kita tuh mau ke Mekah misalnya ya, udah didaftar, sudah lengkap segala macam, pasti pengen cepat gitu ya ketemu, pengen cepat berangkat gitu ya. Nah begitu juga harusnya bagaimana di hati kita muncul ya kerinduan untuk bertemu Allah, muncul rasa siap ya luar biasa tadi ya, setiap saat pengen sekali ketemu Allah. Maka itulah ya, kita harus mengasah diri kita ya, jangan sampai ada tanda-tanda ini di dalam diri kita ya. Kalau mulai ada beberapa tanda berikut ya, maka segeralah kita untuk memperbaiki ya, dengan bertobat ya, kemudian dengan memperbanyak amal soleh. Nah ini tanda-tanda bahwa hilangnya tadi ya rasa rindu terhadap kampung akhirat. Yang pertama nih ya, harus kita introspeksi, muhasabah ya ke dalam diri kita. Yang pertama, hilangnya kelezatan beribadah ya. Nah kalau sudah tidak ada rasa lezat ya dalam beribadah, maka kita harus hati-hati ya, penyakit dalam hati kita ini berarti sudah cukup parah ya. Jangan sampai kita hanya sibuk ya, kalau sakit fisik ya kita luar biasa ya, berobat habis-habisan kesana kemari cari obat, tapi urusan penyakit hati kita lalai ya. Justru ini yang lebih berbahaya, karena kalau sakit fisik ya kita sabar, ikhlas ya, tawakal, maka itu menjadi penebus dosa. Tapi kalau sakit di dalam hati tadi ya, penyakit-penyakit hati ini yang akan terus dibawa ke akhirat ya, justru ini akan membahayakan ya akhir kehidupan kita. Nah yang pertama tadi, hilangnya kelezatan beribadah ya. Nah harusnya ya, kalau orang yang rindu kampung akhirat ya, merasa nikmat ya beribadah itu, karena ibadah itulah komunikasi dengan akhirat ya. Komunikasi kita dengan Allah saat beribadah itulah kita benar-benar terhubung ya. Saat itulah kita ibaratnya itu bertemu langsung dengan Allah, dengan penduduk akhirat ya. Komunikasi terbaik ya saat beribadah. Harusnya senang kita lama-lama sholat ya, nikmat ya ketika sholatnya panjang dengan bacaan panjang ya, kemudian sambil memaknai bacaan, itu luar biasa nikmat ya. Nah karena Rasulullah sendiri tuh ya, kalau sedih, kalau ada masalah ya, maka kata Rasulullah, hiburlah aku dengan sholat. Jadi sholat itu sebenarnya adalah hiburan ya bagi orang-orang yang imannya tinggi tadi. Itu adalah tempat terbaik ya di dalam kehidupannya, waktu terbaik ya, waktu paling berkualitas ya selama hidup ketika sedang beribadah. Nah jadi kalau sudah muncul tidak lezat ya beribadah, baca Quran pengen cepat-cepat selesai ya, tidak ada nikmatnya ya, bentar-bentar lihat berapa lembar lagi nih 1 juz. Nah itu udah tanda-tanda tuh ya, kita sudah hilang ya rasa lezat beribadah. Kalau lezat beribadah tuh ya dinikmati saja ya, mau lembar demi lembar. Kita satu ayat ini ibarat kita sedang berbicara ya langsung kepada Allah, maka satu ayat, satu huruf per huruf itu luar biasa istimewa. Kita tidak buru-buru berpisah ya.
Nah, tapi kalau kita baca Qur'annya hanya kejar target 1 juz, kemudian bolak-balik berapa halaman lagi nih 1 juz, pengen cepat selesai. Nah, ini hati-hati ya, berarti sudah mulai hilang ya kenikmatan, kelezatan beribadah. Ini yang pertama. Kemudian yang harus juga kita waspadai adalah hadirnya kelezatan dalam hal kesia-siaan. Nah, kalau hal yang sia-sia tuh ya, gibah misalnya, betah banget gitu ya kalau sudah ngobrolin orang gitu ya, kumpul-kumpul yang tidak bermanfaat ya, atau menonton misalnya hal-hal yang tidak bermanfaat, itu betah ya, sejam 2 jam gitu ya, nonton film lah atau lihat-lihat medsos gitu ya, betah banget gitu ya. Nah, tapi kalau urusan baca Quran tadi ya, urusan berzikir, cepat ya, tanpa ada makna ya, tidak ada rasa tadi di dalam hati. Nah, ini adalah bahaya ya, tanda-tanda penyakit tadi ya, ketika justru yang lezat itu dalam hal yang kesia-siaan ya, omongan yang tidak bermanfaat, tontonan yang tidak bermanfaat ya, perbuatan yang sia-sia, kongko-kongko misalnya ya. Nah, itu nikmat ya, tahan gitu ya, betah berjam-jam gitu. Nah, harusnya ya kita itu gelisah ya kalau waktu-waktu kita itu sia-sia ya. Kita pengen cepat-cepat ya, waktu kita itu senantiasa bermakna. Jadi kalau kita ingat ya bagaimana salafus soleh ya, saat berbicara saja ya, mereka ya berbicara nih ya dengan temannya, saat temannya berbicara mereka berzikir dalam hati ya, nggak ada yang sia-sia gitu ya. Jadi menunggu kesempatan dia berbicara, dia nggak pikirannya berzikir ya, duduknya, berbaringnya, apapun ya, tidak pernah lepas dari mengingat Allah. Jadi tidak takut sekali mereka sampai sia-sia ya. Nah, kemudian yang ketiga nih ya, tanda penyakit tadi di dalam hati ya, adalah menilai dan menghargai apapun itu dengan timbangan dunia. Nah, jadi misalnya ini banyak ya kadang ya, orang itu memandang seseorang ya, menghargai seseorang itu kalau kaya ya, punya jabatan ya, dielu-elukan gitu ya, kalau pejabat gitu ya, yang kaya gitu ya. Padahal nggak tahu ya kita di sisi Allah, bisa jadi orang yang kita anggap remeh ya, yang mungkin kita pandang sebelah mata ya, bisa jadi dia kekasih Allah, ahli tahajud ya, ahli sedekah. Karena itu jangan pernah kita memandang ya, menghargai ya apapun itu dengan timbangan dunia. Jadi hati-hati sekali. Justru kita selalu memandang ya diri kita itulah yang banyak ya kehinaan di dalam diri kita. Ketika kita melihat orang yang lebih muda, maka kita melihat dia pasti belum banyak dosa ya. Sedangkan kita sudah tua, sudah lama hidup, mungkin kita lebih banyak dosa. Melihat orang yang lebih tua juga mungkin kita melihat mungkin dia lebih banyak amalnya daripada kita. Jadi kita tidak pernah memandang diri kita itu baik, lebih baik ya dari orang lain. Sehingga kita selalu menghargai ya, kita selalu berbaik sangka, selalu menilai ya. Pasti kita berbaik sangka, mungkin dia banyak ibadahnya dari kita. Dan kita tidak terpesona tadi ya dengan dunia. Jadi kadang ya, hati-hati nih ya, kalau kita menilai ya sesuatu itu hanya dengan timbangan dunia, maka Allah akan berikan itu dunia, kata Allah ya. Misalnya nih dalam mencari jodoh misalnya untuk anak kita, hanya harta dilihat, kecantikan ya, ketampanan. Tapi ya kalau kita tidak mengikuti aturan Rasul ya, Rasul menyatakan pilihlah yang pertama dari agamanya. Maka itulah ya akhirnya yang terjadi ya, kerusakan di dalam rumah tangga ya, karena tidak dilandasi oleh syar'i ya. Nah, ini dalam hal apapun, artinya kita jangan sampai menilai ataupun menghargai ya dengan timbangan dunia. Kemudian yang terakhir ya, adalah keluar dari sistem Rabbaniyah ya. Jadi hidup itu seenaknya sendiri ya, tidak cari-cari informasi, tidak cari ilmu dari agama ya. Jadi harusnya ya kalau yang masih berada dalam sistem Rabbaniyah, maka hidup kita itu senantiasa kita tunduk ya kepada perintah Allah, kepada aturan Allah. Apa-apa nih kita lihat ya bagaimana Allah mengatur ya, cara kita mendidik anak, cara kita berkeluarga, cara kita bermasyarakat, cara kita berbisnis ya, atau apapun. Maka kembali kita harusnya melihat ya bagaimana syariat Allah dan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah.
Nah, sehingga di sini orang yang keluar dari Rabbaniyah ini juga ya tidak ada rasa bergetar ya di dalam hati ya ketika nama Allah disebut. Nah, jadi kalau mendengar ayat-ayat Allah itu ya, nasihat-nasihat agama itu seperti angin lalu ya. Nah, jadi harusnya ketika apapun ya tentang agama itu ya, kita lihat apa yang disampaikan ya. Tidak perlu kita melihat orangnya ya, walaupun dari anak kecil sekalipun misalnya ya, kalau itu merupakan hal yang baik ya, maka itu harus ya kita sambut dalam rangka ini tadi ya, ketaatan kita kepada Allah ya, kepada ayat-ayat Allah, bahwa kita sungguh-sungguh ya tunduk, patuh, sami'na wa ata'na ya. Nah, jadi harusnya ya ketika kita mendengar tadi ya maupun membaca ayat-ayat Allah, harusnya bertambah iman kita ya. Hati kita sungguh kembali ya menumbuh suburkan iman yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi kita jadikan Allah sebagai satu-satunya ya, segala-galanya dalam hidup kita, sehingga terasa ya cinta Allah ya, kebaikan Allah, keagungan Allah ya, bagi orang yang senantiasa tadi rindu dengan kampung akhirat ya. Cinta kita ya kepada Allah itu harus cinta yang tulus ya, bukan cinta yang modus ya. Artinya cinta yang tulus itu tidak pandang pasang surut ya. Mau diuji dengan kesusahan, kita tetap taat ya, beribadah ya, tidak mengurangi kesungguhan kita dalam mentaati Allah. Begitu juga ketika diuji dengan kenikmatan ya, tidak membuat kita sombong ya, tidak membuat kita jauh dari Allah ya. Kita tetap semangat ya untuk senantiasa mentaati Allah. Ini jangan sampai berubah ya. Dulu misalnya lagi kita susah gitu ya, doanya khusyuk banget gitu ya, sampai nangis-nangis kadang ya. Giliran sudah dikasih kesenangan ya, lupa ya. Nah, jangankan berdoa ya, sholat aja misalnya itu udah yang buru-buru ya, sibuk saja urusan ya. Nah, jadi kalau kita sungguh-sungguh ya mencintai Allah yang ikhlas tulus tadi, maka tidak merubah kita ya. Mau kita di posisi lagi banyak nikmat ya, lagi misalnya dikasih jabatan, dikasih kekayaan ya, kita tetap cinta kepada Allah tidak merubah kita ya. Waktu kita susah, waktu kita sakit ya, tetap kita cintanya tidak pernah berubah ya. Tidak ada pasang surut tadi ya, tidak ada naik turun. Jadi tetap cinta yang setinggi-tingginya kepada Allah, selalu berbaik sangka. Nah, demikian ya untuk beberapa tadi ya yang perlu kita muhasabah ya pada diri kita masing-masing, termasuk ya kita sudah diberikan anugerah ya untuk senantiasa hadir di majelis ilmu. Itu merupakan karunia Allah yang sangat besar ya, karena ilmu itulah yang akan ya memotivasi kita untuk terus ya mendekat kepada Allah, berpegangan teguh ya kepada tali agama Allah. Kalau kita sudah jauh ya dari ilmu ya, dari berkumpul dengan orang-orang soleh ya, maka lambat laun iman itu akan pudar ya, lama-lama akan sakit ya hati ya, hati kalbu kita ya, dan lama-lama bisa mati hati kita ya. Hati yang mati itu ya tidak ada pengaruhnya lagi, dunia saja itu yang dinikmati ya, sementara tidak ada tertarik ya sama akhirat. Maka dari itu kita memohon ya kepada Allah, semoga Allah mengkaruniakan kita ya istiqomah ya sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengkaruniakan keimanan ya, terutama ini ya kita menjelang ya Ramadan. Sekarang sudah bulan Sya'ban ya, sebulan lagi kurang lebih kita akan bertemu ya Ramadan, bulan yang sangat mulia ya, bulan Al-Quran ya, bulan yang sangat mulia. Adalah waktu terbaik kita ya untuk sungguh-sungguh kembali mempersiapkan diri tadi ya dengan investasi amal ya, investasi amal kita supaya kita selalu siap ya ketika mau bertemu Allah kapanpun ya Allah memanggil kita, kita siap. Nah, dengan tentunya persiapan amal soleh dan sungguh-sungguh ya kita bertobat ya atas dosa-dosa yang telah kita lakukan ya. Demikian ummahat fillah rahimakumullah ya materi kita pada hari ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan ya, masih ada beberapa menit. Kalau tidak ada, sama-sama kita
berdoa ya sebelum kita akhiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.